terkejut. Mereka semua terjebak di sini, dan mereka tidak dapat merasakan perubahan apapun. Dari mana Molly mendapatkan informasi ini? Qin Chen mengangguk, tidak mempertanyakan kata-kata Molly sama sekali. Dia segera membuka mata ciptaan di antara alisnya dan dengan cepat melihat ke kejauhan. Bagaimana kabarnya? Molly bertanya dengan tergesa-gesa. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, Nona Ning dan yang lainnya pasti telah dikalahkan, dan tembok perbatasan kerajaan orang mati pasti telah dihancurkan. Sekarang Wu Yue Mingdi dan yang lainnya pasti sudah masuk. Molly terlihat jelek. Meskipun dia tidak menyukai roh-roh undead itu, dia tahu bahwa mereka dan roh-roh undead itu makmur dan kurang beruntung. Bab 5671, Patung Batu Kematian. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, sekarang semua kaisar yang kuat di dunia bawah telah berkumpul, tidak mungkin bagi kita sendiri, bahkan dengan bantuan banyak undead dari kerajaan undead, untuk melawan kaisar dunia bawah 5 gunung. Yang teratas prioritasnya, tetap kamu harus maju ke tempat inti ini. Setelah mengatakan itu, Qin Chen berbalik untuk melihat tempat inti gelap. Bos, jika kamu bisa sampai di sana, apa yang akan kami lakukan? Xiaolong bertanya dengan tergesa-gesa. Molly diam-diam melirik Xiaolong. Qin Chen memiliki sesuatu dari dunia kekacauan. Benar saja, Qin Chen meliriknya tanpa berkata-kata, mengangkat tangannya, dan dengan desir, penyu matahari yang sengit, Xiaolong, Kaisar Naga Penjara. Dan Molly langsung dimasukkan ke dalam dunia yang kacau. Ayo pergi. Qin Chen melangkah keluar dalam satu langkah dan memasuki udara hampa. Tiba-tiba, retakan kehampaan yang mengerikan melanda Qin Chen satu demi satu. Qin Chen segera mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk melawannya. Di dunia yang kacau, Molly dan yang lainnya dengan jelas melihat bahwa hembusan udara yang menerpa Qin Chen segera digerakkan oleh kekuatan Qin Chen, selain meninggalkan bekas darah di tubuh Qin Chen. Mereka pada dasarnya gagal membahayakan Qin Chen. Kerusakan fatal apa? Qin Chen. Molly menggelengkan kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Di bawah penerbangan Qin Chen, tepat setelah sebatang dupa, tempat gelap di depan semakin dekat. Tiba-tiba, Qin Chen merasakan aura reinkarnasi orang mati yang kuat datang dari sekujur tubuhnya kekosongan. Di sekelilingnya telah hilang sepenuhnya. Dan dia sudah sampai di depan tempat gelap ini. Apakah ini sumber sungai orang mati? Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke tanah gelap di depan. Itu. Ketika Qin Chen melihat apa yang ada di tempat gelap, dia sangat terkejut. Gambar yang luar biasa ini. Apa yang muncul di hadapannya adalah dunia seperti jurang. Di dalam jurang tersebut, terdapat patung-patung hitam yang ditangguhkan. Patung-patung ini penuh sesak, dan semuanya memancarkan aura kematian perasaan tak bernyawa, namun tubuh mereka masih hidup dan hidup. Ini sama sekali tidak terlihat seperti patung berukir, tapi seperti orang kuat yang terdiam di sini dan berubah menjadi fosil. Patung ini, yang tampak seperti orang kuat yang sudah mati, hanya tergantung di kehampaan yang gelap dan sunyi, memancarkan aura menakutkan dari kaisar. Aura mereka masing-masing tidak lebih lemah dari aura orang kuat seperti Kaisar Naga Penjara. Beberapa dari mereka memberi Qin Chen perasaan bahwa mereka bahkan dekat dengan Kaisar Puncak seperti Kaisar Netherworld. Yang membingungkan Qin Chen adalah dia merasakan sedikit keakraban pada patung-patung batu ini, seolah-olah dia pernah merasakannya di suatu tempat sebelumnya. Mengapa saya merasa familiar dengan patung-patung ini? Apa yang terjadi dengan aura ini? Aura yang terpancar dari patung batu ini agak mirip dengan undead yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu adalah aura undead yang sangat jelas lahir dari sungai panjang undead. Namun jika diraba dengan hati-hati, terlihat bahwa itu tidak persis sama, dan agak dekat dengan aura Ning Muyao, karena aura di tubuh Ning Muyao jelas berbeda dengan roh undead lainnya. Aneh. Qin Chen bertanya-tanya, apakah patung-patung ini adalah jiwa undead yang pernah jatuh dari kerajaan undead? Setelah kematian mereka, tubuh mereka berubah menjadi fosil, mengambang di dunia yang sunyi dan gelap ini, menjaga asal-muasal undead. Tapi mengapa aura yang memancar dari patung-patung ini berbeda dengan aura undead?
Sebaliknya, Qin Chen mengerutkan kening. Aura dari patung-patung ini memberinya rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan, tapi untuk sesaat dia merasa, "Aku tidak bisa. Pikirkan di mana aku melihatnya. Di mana mereka? Di mana saya pernah melihat aura undead ini? Saya pasti pernah melihatnya, kalau tidak, saya tidak akan pernah merasa seperti ini. Di mana mereka?" Qin Chen menatap patung-patung ini dan berpikir keras sebelum dia bisa mencari tahu alasannya. Suara Molly tiba-tiba muncul di telinga Qin Chen. "Qin Chen, lihat cepat, apakah itu sumber dari sungai undead?" Molly juga terkejut dengan patung batu undead yang tak terhitung jumlahnya ini pada awalnya, tapi dia tidak merasakan perasaan familiar itu, jadi dia sangat terkejut. Dia segera sadar kembali dan melihat ke pusat dunia gelap dengan kaget. Di sana, ada eksistensi besar yang mirip dengan lubang hitam. Lubang hitam itu perlahan mengalir dan berubah menjadi lingkaran cahaya yang mekar dengan aliran partikel tak berujung, terus menyebar. Dan di tengah celah tersebut, samar-samar Anda bisa melihat bola cahaya yang melayang. Cahaya menyilaukan yang mengalir di bola cahaya tersebut sepertinya mengandung reinkarnasi langit dan bumi, melayang dengan tenang, seperti lingkaran di dunia yang gelap ini. Mekar dengan cahaya lembut. Alasan mengapa patung-patung tersebut dapat terlihat dengan jelas justru karena bola cahaya tersebut mekar dengan cahaya. Ketika dia melihat bola, hati Qin Chen bergerak tanpa bisa dijelaskan. Asal-usul tubuhnya sepertinya ditarik, dan dia merasa seperti akan ditelan dan ditarik dalam sekejap. "Tuan, ini hal yang bagus. Saya merasa ini hal yang bagus. Sangat nyaman, sangat nyaman." Sun Turtle melihat ke arah bola, matanya berputar, menunjukkan kegembiraan. Sebelumnya di Sungai Mayat Hidup, ia tertarik dengan aura ini, yang memberinya perasaan kembali ke rahim ibunya dan kerinduan yang tiada taraf. Ini seharusnya menjadi sumber sungai panjang undead yang dikatakan Ning Wuyao. Qin Chen menatap bola cahaya di depannya. Kekuatan reinkarnasi terpancar dari bola tersebut. Chen ada ilusi melarikan diri ke reinkarnasi, tidak terikat oleh hidup dan mati, dan hidup selamanya di alam semesta. Meskipun kekuatan-kekuatan ini tidak terlihat dari kejauhan, Qin Chen memiliki perasaan bahwa selama dia bisa menguasainya, kemungkinan besar dia akan bisa memasuki ranah Kaisar Agung. Kaisar. Dong dong dong. Saat pikiran ini keluar, tubuh Qin Chen bergetar hebat, jantungnya berdetak kencang, dan tubuhnya menjadi gelisah. Dia memiliki perasaan dalam benaknya bahwa alasan mengapa dia tidak dapat menerobos ke ranah Kaisar Agung sebelumnya adalah karena dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan ini, akan mudah baginya untuk menerobos ke ranah Kaisar Agung. Hal ini luar biasa. Molly melihat Qin Chen tinggal di sana dan berkata dengan tergesa-gesa, "Qin Chen, apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera masuk dan mendapatkan sumber sungai mayat hidup ini?" Setelah minuman keras Molly, hati Qin Chen segera saat dia bergerak, tubuhnya bergoyang, dan seluruh tubuhnya segera berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju langit gelap di depannya. Berdengung. Begitu Qin Chen melangkah ke dunia gelap ini, semacam kekuatan yang berdenyut di jiwanya tetap ada. Saat berikutnya, Qin Chen sepertinya mendengar suara retakan dari sesuatu, dan dia langsung merasakan sedikit bahaya di benaknya. Datang dari atas. Tidak bagus. Qin Chen terkejut, dan dengan dentang, pedang ilahi pembunuh terbalik muncul di tangannya di beberapa titik, dan menebas ke arah atas kepalanya. Begitu terjadi ledakan, Qin Chen tidak punya waktu untuk melihat dengan jelas apa yang menyerangnya di atas kepalanya. Dia merasa seolah-olah pedang pembunuhnya telah mengenai batu besi yang tidak bisa dihancurkan, dan kekuatan mengerikan lewat dari atas kepalanya. Saat dia datang, seluruh orang itu terlempar dengan keras dan terbang ribuan kaki ke belakang. Dalam sekejap, Qin Chen terbang langsung keluar dari dunia gelap dan kembali ke tempat aman di luar. Apa itu? Mata Qin Chen berdenyut-denyut, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan aliran darah di tubuhnya. Tepat di tempat dia diserang, sebuah patung batu memiliki wajah tanpa ekspresi dan perlahan mengeras kembali. Itu patung itu.
Molly berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, saat kamu memasuki dunia ini, patung yang paling dekat denganmu terbangun dan menyerangmu. Qin Chen menyipitkan matanya, patung-patung ini hidup. Petik 2. Dia sedikit terkejut, tapi juga sedikit terkejut. Jadi, patung batu yang digantung di sini bukan sekedar hiasan, tapi digunakan untuk melindungi asal-muasal sungai Undet ini. Saat pikirannya melonjak, Qin Chen bergegas ke dunia gelap lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini Qin Chen melihatnya dengan jelas. Saat dia memasuki dunia gelap, dia mendengar suara klik, dan patung yang paling dekat dengan area luar langsung menjadi hidup, aura necromantik yang menakutkan meletus. Dan mata patung batu itu bersinar. Dota bernyawa dan sangat aneh, melompat ke arahnya dan membunuhnya. Tertawa. Tidak ada fluktuasi spasial selama pemukulan patung batu ini, dan itu muncul di atas kepala Qin Chen secara diam-diam, yang membuat Qin Chen diam-diam terkejut. Tapi kali ini Qin Chen sudah bersiap, dan dia tiba-tiba menebas dengan pedang ilahi anti pembunuhan di tangannya, potong. Aura mengerikan dari niat membunuh naik ke langit dan bertabrakan dengan patung batu mati. Di bawah dampak yang mengerikan, Qin Chen dan patung batu mati itu terbang mundur pada saat yang bersamaan. Roh batu undet ini berada di tahap tengah alam kaisar puncak, tetapi tubuhnya sangat keras. Dan bahkan pedang pembunuh terbalik tidak dapat membahayakan. Qin Chen melirik roh batu undet saat dia terbang terbalik, dan langsung merasakan kekuatan roh batu undet. Kaisar naga penjara bahkan lebih kuat, tetapi dibandingkan dengan kaisar naga penjara, tubuh patung batu undet ini terbuat dari entah apa, dan sangat keras. Satu serangan dari pedang ilahi pembunuh terbalik tidak menimbulkan bahaya apapun pada lawan. Dibandingkan dengan undet kekar dan prajurit undet kuat lainnya yang mengikuti Ning Muyao di dunia luar, patung undet batu ini tidak kalah mengesankan dari mereka. Sambil berpikir dalam hatinya, sosok Qin Chen tidak berhenti. Pada saat dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan sosoknya, sebelum roh batu mati bisa bereaksi, sosok Qin Chen tiba-tiba bergegas menuju sumber sungai panjang sambil mencibir. Curi ayamnya. Qin Chen tidak akan dengan bodohnya bertarung dengan patung batu undet ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber undet. Namun sosoknya baru saja bergerak. Hati-hati, seru Molly. Cek cek cek, lusinan serangan muncul di kehampaan sekitarnya dalam sekejap, menutupi Qin Chen dari segala arah. Bab 5672. Jangan main-main. Perasaan krisis yang kuat masih melekat di hati Qin Chen. Qin Chen terkejut dan merasakan lusinan aura menakutkan datang ke arahnya. Pada saat kritis, dia buru-buru meletakkan pedang pembunuh terbalik di depannya. Dengan raungan menakjubkan terdengar yang bergema di seluruh dunia. Qin Chen tiba-tiba terbang mundur dan langsung keluar dari tanah gelap ini. Pada saat yang sama, ki dan darah melonjak di tubuhnya, dan seteguk darah muncrat titik. Klik, klik, klik. Qin Chen mendongak dan melihat bahwa di tempat gelap di depan, patung batu undet perlahan melanjutkan gerakannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus melayang di dunia gelap. Hidup. Qin Chen melihat patung batu yang kembali membatu, dan wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Patung batu undet ini pada dasarnya masih hidup. Selama seseorang mencoba mendekati sumber sungai undet, ini patung batu akan bangun, dan kemudian melancarkan serangan terhadap penyusup. Kuncinya adalah kekuatan patung batu undet ini masih sangat menakutkan. Sekarang hanya beberapa patung di pinggiran yang diaktifkan. Jika semua patung di sini dibangkitkan, bahkan patung kuat di level 4 Kaisar Agung pun mungkin tidak bisa mendekat dengan mudah. Nak Qin Chen, kenapa kamu tidak pindah? Cepat dan ambil sumber sungai undet di sini. Di dunia yang kacau, suara cemas Molly terdengar, bagaimana jika kamu tidak mendapatkan sumber undet sungai? Bisakah kamu menemukan Tuan Raja Iblis Api Merah? Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu ingin aku membunuh mereka dengan begitu banyak patung mayat hidup di sini? Aku punya cara, tolong biarkan kami keluar dulu. Li berkata dengan tergesa-gesa. Apakah kamu punya cara? Qin Chen mengangkat tangannya, dan Molly dan Kaisar Naga Penjara langsung muncul di depannya. Adapun Xiaolong dan Penyu Matahari yang ganas, Qin Chen tidak melepaskan mereka,
Karena dalam kasus ini, dengan dua orang ini, kekuatan orang ini tidak dapat membantu sama sekali. Qin Chen melirik Molly dan berkata, apa yang bisa kamu lakukan? Sebelum Qin Chen selesai berbicara, dia melihat Molly bergegas ke dunia gelap. Nak Qin Chen, aku akan mengaktifkan patung undead ini terlebih dahulu, dan kemudian menarik serangan dari patung undead ini untukmu. Ambil kesempatan ini, langsung pergi ke sumber sungai undead, dan kendalikan sumber sungai undead. Molly berkata sambil berkata, sementara aura iblis di tubuhnya melonjak ke langit. Aura iblis yang mengerikan menyapu. Aura di tubuh Molly langsung membuat khawatir banyak patung undead di sekitarnya patung menjadi hidup secara langsung, dan sepasang patung undead tiba-tiba terbangun. Matanya yang hidup menatap ke arah Molly. Saat berikutnya, patung batu undead ini menghilang dan tiba-tiba muncul di depan Molly. Cek cek cek, satu demi satu serangan muncul dengan berani, langsung menutupi ekspresi Molly berubah dan dia buru-buru melawan. Dengan keras, seluruh tubuhnya terbang seperti tas kain dan mendarat dengan keras di samping Qin Chen. Darah muncrat dari seluruh tubuhnya tubuh. Ahem, Molly terbatuk dan membungkuk. Dalam sekejap, dia terluka, dan lukanya tidak serius. Sial, kenapa patung undead ini begitu kuat? Kata Molly dengan ekspresi jelek di wajahnya. Apakah ini rencanamu? Qin Chen memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Sial, dia pikir Molly punya rencana bagus, tapi ternyata dia hanya menggunakan dirinya sebagai perisai manusia. Jangan sia-siakan usahamu. Lihatlah jumlah patung undead di dalamnya. Jika kamu mencoba melawannya, berapa lama kamu bisa bertahan? Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Molly tampak putus asa. Melihat sumber sungai undead ada di depannya, selama dia mendapatkannya, dia bisa menemukan Raja Iblis Api Merah, tapi dia diblokir di sini oleh undead ini. Patung, ini membuat Molly bagaimana aku bisa menanggungnya di hatiku. Masalah besarnya. Mata Molly tajam, dan kekuatan yang mengandung aura dingin tak berujung langsung dilepaskan dari tubuhnya. Ledakan. Saat kekuatan ini menyebar, nafas di seluruh sungai undead tampak sedikit bergetar, terkunci di sini. Kekuatan jurang maut. Bagi Raja Iblis Api Merah, Molly akan langsung mengaktifkan kekuatan jurang maut. Ini adalah kartu truf terbesarnya, dan jurang maut juga merupakan kekuatan yang paling menakutkan di alam semesta, dia mungkin bisa pergi ke sana. Bagian terdalam dari. Tepat sebelum dia bisa melepaskan kekuatan jurang maut, sebuah tangan besar meraihnya dan berteriak dengan marah, apakah kamu gila? Pemilik tangan besar ini adalah Qin Chen, yang mengganggu kekuatan jurang di tubuh Molly pada saat kritis momen wabah. Aura gelap yang menyelimuti mereka perlahan menjadi tenang kembali. Qin Chen memandang Molly dengan marah, Molly, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Jurang adalah kekuatan paling jahat di dunia ini. Ia akan ditolak oleh semua kekuatan di lautan alam semesta. Sekarang kita berada di kedalaman dari sungai undead, jika kamu dengan paksa mengaktifkan kekuatan jurang, kamu pasti akan ditolak oleh sungai undead. Untuk mencegah dirimu terkontaminasi oleh kekuatan jurang, sungai panjang undead pasti akan bergerak semua kekuatannya untuk membunuhmu. Kamu pikir kamu bisa menahan serangan Ling Changhe? Kata Qin Chen dingin. Mata Molly muram dan dia berkata, saya tidak ingin menjadi seperti ini, tapi selain itu, apalagi yang bisa saya lakukan? Bagi Tuan Qian, itu berarti kematian, lalu kenapa? Dan tekad. Jangan khawatir, kita belum mencapai titik ini. Qin Chen menyipitkan matanya dan berbalik untuk melihat pinggiran tanah void. Apa maksudmu? Molly tercengang. Qin Chen berkata sambil berpikir, Kaisar Mingzang telah menyusun rencananya begitu lama. Menurutmu seberapa banyak yang dia ketahui tentang tempat gelap ini? Molly mengerutkan kening, maksudmu, dia punya solusi. Jelas, tapi yang pasti pemahamannya tentang tempat ini jauh lebih baik daripada kita. Alasan kenapa dia berani membiarkanku masuk adalah karena dia tidak takut kita akan datang ke sini dulu dan menguasai sumber sungai undead. Gumam Qin Chen. Molly mengerutkan kening dan berkata,
tapi dia seharusnya tidak pernah pergi ke kedalaman tanah kematian ini, dan dia seharusnya tidak memahami situasi di sini sama sekali. Dia seharusnya tidak pernah memasuki tempat ini, tapi siapa bilang dia tidak memahaminya? Qin Chen mencibir. Molly bingung, apakah kamu tidak menentang dirimu sendiri? Di mana kontradiksinya? Maksudmu? Molly tiba-tiba terkejut seolah dia memikirkan sesuatu. Pada saat ini, dia sudah mengerti apa yang dimaksud Qin Chen. Kaisar Mingzang telah menyusun tata letaknya di sini selama bertahun-tahun. Dan pemahamannya tentang kerajaan orang mati pasti jauh lebih baik daripada pemahaman mereka tata letak tanah void dan tanah inti. Alasan mengapa Kaisar Mingzang berani membiarkan mereka masuk adalah karena dia tidak takut mereka mengambil sumber sungai Undet. Demikian pula, alasan mengapa Kaisar Mingzang berani mengambil tindakan sekarang adalah karena kemungkinan besar dia memiliki cara untuk memecahkan patung Undet ini. Atau dia sama sekali tidak takut dengan patung Undet tersebut. Tetapi jika ini masalahnya, bukankah kita harus memasuki tempat inti ini terlebih dahulu dan merebut sumber sungai mayat hidup? Jika tidak, ketika Kaisar Mingzang tiba, maka kita, Molly mau tidak mau berkata dengan cemas. Qin Chen tidak menjawab kata-kata Molly, dia hanya menundukkan kepalanya dan menatap lengannya sambil berpikir. Luka di mana dia terluka oleh patung Undet itu perlahan sembuh. Tidakkah menurutmu bau patung Undet ini agak familiar? Gumam Qin Chen. Akrab. Molly menjambak rambutnya, hampir menjadi gila. Kali ini, apa yang dilakukan Qin Chen di sini? Qin Chen mengabaikan Molly dan hanya menatap patung Undet di tempat gelap, seolah ingin melihat sesuatu. Dan saat mereka terjebak di luar tempat gelap, desir, desir, desir. Di pinggiran kehampaan, sosok-sosok tiba-tiba muncul di sini. Mereka adalah banyak Undet kuat yang telah mundur dengan gila sebelumnya. Pada saat ini, orang-orang kuat Undet ini semuanya terluka dan terlihat sangat malu. Mereka melihat sekilas lokasi asli Qin Chen. Pada pemandangan ini, orang-orang kuat Undet ini semuanya terkejut, karena mereka masih terjebak dalam kehampaan sebelumnya dan yang lainnya di negeri itu menghilang secara tak terduga. Pada saat yang sama, mereka juga melihat Qin Chen dan yang lainnya di luar tempat gelap. Orang-orang ini benar-benar menerobos negeri nafas hampa. Bagaimana mereka melakukannya? Necromancer Uta yang kekar, Necromancer Asna yang mempesona, Necromancer Celedo yang ganas, Necromancer Tuja berjubah hitam, Del. Roh Undet teratas memandang ke arah Qin Chen dan yang lainnya di kejauhan tidak percaya. Bahkan jiwa Undet seperti mereka tidak akan pernah bisa menembus zona pernapasan void tanpa bantuan Ning Yao. Tapi sekarang, mereka tidak lagi punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan mereka tidak khawatir Qin Chen akan mengambil sumber sungai Undet di tempat inti. Karena mereka tahu betul apa yang ada di tempat inti. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Putri Yao sekarang, Uta, roh Undet kekar, berkata dengan cemas. Patah. Sebuah suara yang jelas terdengar, itu adalah Undet Asna yang mempesona, yang benar-benar menamparkan Undet berjubah hitam itu. Ibu jari Undet berjubah hitam berkata dengan marah, Asna, apa yang kamu lakukan? Mayat hidup yang mempesona Asna menatapnya dan berkata, jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin Putri Yao berada dalam situasi itu? Undet berjubah Asna menatapnya. Roh mati itu berkata dengan marah, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah sebelumnya? Pelaku sebenarnya adalah orang-orang dari bumi. Selama mereka diserahkan, para penggarap hantu dari dunia bawah akan mundur. Bahkan jika Kaisar dunia bawah tidak mundur, 4. Kaisar agung lainnya juga akan pensiun, bagaimana bisa ada begitu banyak hal? Banyak roh Undet yang hadir terdiam. Meskipun banyak orang membenci roh Undet berjubah hitam karena menyakiti Putri Yao, mereka tidak mengerti mengapa Putri Yao ingin melindunginya dengan orang-orang dari dunia ini. Mayat hidup yang mempesona itu dengan dingin mendengus, kalian adalah sekelompok idiot. Bahkan jika kita menyerahkan orang-orang dari bumi itu, siapa yang bisa yakin bahwa orang-orang dari bumi itu tidak akan mengungkapkan asal-muasal sungai mayat hidup di sini? Lalu hasilnya akan tetap ada. Bukankah sama? Semua jiwa yang mati tercengang. Apa yang harus kita lakukan?
Banyak jiwa undead yang hadir panik. Tetapi pada saat ini, dengan keras, kekosongan di depan tiba-tiba bergejolak, dan sesosok tubuh muncul dari kehampaan, tiba-tiba di depan banyak roh undead. Putri Yao. Melihat orang itu datang, banyak roh undead yang hadir menjadi bersemangat. Sebelum ada yang bisa berbicara, Ning Muyao segera angkat bicara, jangan panik, semuanya. Bertindaklah sesuai dengan rencana yang kita buat dan jangan mengacau.